Ya, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara pada Damai Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC, dan juga para peserta Zoom webinar di kesempatan siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga Mitra JC selalu senantiasa diberkahi Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya Mitra Jis, Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di kesempatan siang hari ini di dalam program yang sudah tidak asing lagi setiap pekan menyapa kita, yaitu program BBM, Bincang Bisnis Muslim, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas kiat mudah dan praktis dalam mencapai keberkahan usaha. Dan tentunya ini adalah sebuah tema yang sangat penting sekali untuk mitra dan juga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk memiliki usaha yang berkah, ya. Dan tentunya Mitra JC tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan Mitra JC rahmatullah serta juga para peserta yang sudah hadir di kesempatan Zoom webinar kali ini. Tentunya ini adalah eh, balik lagi ya bahwa tema ini adalah tema yang penting buat kita sebagai pelaku bisnis atau yang sedang berusaha tentunya dalam menggapai keberkahan usaha. Karena tentunya usaha yang penting bukan profit ya, tapi yang penting adalah keberkahannya. Walaupun profit juga sama-sama penting pastinya untuk memutar roda ekonomi dan bisnis, tapi pembisnis muslim selalu melihat apakah harta yang didapatnya adalah berkah atau tidak. Nah, maka tentunya di kesempatan siang hari ini bersama kedua narasumber kita yaitu Dr. Kausar Salman dan juga Dr. Nanang Son Haji yang insya Allah sudah hadir ya di Zoom webinar kita kali ini. Kita akan langsung sapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Kausar Salman dan juga Dr. Nanang Son Haji. Apa kabarnya nih, Dr. Salman? Dimulai dari beliau. Alhamdulillah sehat Bang Bobi. Masya Dan Allah. demikian juga semoga Ya. Bang Bobi dan juga Mitra JIC semuanya semoga sehat selalu semuanya. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, tetap semangat tentunya buat kita semua dan juga semoga Dokter Kausal senantiasa sehat ya, dan juga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tentunya tanpa bosan-bosan juga terus memberikan ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita sapa narasumber kita berikutnya yang sudah tidak asing lagi yaitu Dokter Nanang Sonaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Nanang. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Bobi. Semoga Alhamdulillah. semua juga rekan-rekan, saudara-saudara semuanya ya yang terus bersama kita di Bincang-Bincang Muslim juga diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal Alhamdulillah. alamin. Ya. Ya, tentunya semoga Dokter Nanang juga senantiasa sehat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah karena tentunya tak bosan-bosan dan jemu-jemu berbagi inspirasi dan ilmu kepada kita perihal bisnis, Masya Allah. Baik, dan juga Assalamualaikum buat Mitra JC tentunya dan juga teman-teman yang hadir di kesempatan siang hari ini. Baik, kita akan memulai materi kita pada kesempatan siang hari ini tentang kiat mudah dan praktis mencapai keberkahan usaha. Dan tentunya ini adalah hal yang harus diburu oleh setiap pengusaha muslim, yaitu berkah. Karena saya pernah mendengar uh, istilah perkataan untuk para pengusaha bahwa bisnis itu bukan hanya perihal untung dan rugi, tapi juga surga dan neraka. Dan juga kalau misalkan boleh kita kaitkan di kesempatan siang hari ini, yaitu bisnis itu bukan hanya profit, tapi juga berkah. Nah, seperti apa? Tentunya mengenai pembahasan kiat mencapai bisnis usaha agar memperoleh keberkahan, maka kita berikan pertanyaan pertama tentunya kepada Dr. Kausar tentang kiat-kiat konsep mencapai keberkahan dalam usaha ini kira-kira seperti apa nih, Dokter Kausar Sarman? Karena memang kalau misalkan kita melihat hari ini, ya kita banyak praktis praktek bisnis yang bisa dibilang kurang berkah.
Nah, ini bagaimana nih cara menggapai bisnis eh, berlimpah keberkahan? Baik, Bang Bobi, nggih. Kita mulai dengan diskusi awal ya. Ya. Jadi sebelumnya saya perlu menyapa dulu ya mitra JIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semuanya, kesehatan kepada kita semuanya ya, sehingga kita dimudahkan dan mendapatkan banyak pahala ya dengan beribadah dengan kondisi yang sehat. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan Bang Bobi dan juga mitra JIC semuanya ya, kiat-kiat agar bisa tercapai ya keberkahan usaha yang mudah dan praktis yang bisa diamalkan dalam kehidupan bisnis kita, Bang Bobi. Tapi perlu kita ketahui dulu ya, karena kalau kita nggak bertaaruf dulu ya dengan makna al-barokah ya, maka makna al-barokah itu harus kita pahami dulu ya. Secara bahasa ya, al-barokah itu berarti sesuatu yang bertambah. Yazid, sesuatu yang bertambah itu adalah keberkahan ya. Atau as-sa'adah. Sa'adah itu ya memberikan kebahagiaan. Ya. Jadi kalau sesuatu yang bertambah atau berkembang dan di situ menghasilkan kebahagiaan bagi si empunya atau si dulmalnya, ya dulmalnya pemilik harta itu, maka disitulah ada makna keberkahan. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah dalam kitab beliau Syarhu Sahih Muslim menjelaskan asal makna keberkahan itu adalah al-katsiru minal khair. Jadi kebaikan yang banyak. Ya, jadi sesuatu dianggap berkah ya ketika harta atau rizki yang kita miliki itu memberikan kebaikan yang banyak kepada ya kita ya, dan juga kepada khususnya kepada orang-orang di sekitar kita, Bang Bobi. Bisa kepada keluarga, bisa kepada masyarakat ya, termasuk juga kalau kita sebagai pengusaha ya memberikan kebaikan kepada karyawan kita. Ya, itu keberkahan. Di sesuatu yang bertambah, kemudian dengan bertambahnya itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau bertambah nggak mendatangkan kebahagiaan berarti nggak berkah itu. Ya, karena bertambah tapi nggak mendatangkan kebahagiaan, di situ konflik muncul. Ya, tambah kaya tapi tambah ya keluarganya yang nggak bahagia. Tambah malah ada yang pisah gitu. Ya, suami istrinya pisah, padahal ya hartanya sudah semakin banyak. Itu menunjukkan bahwasanya nggak ada keberkahan ya. Atau dia keberkahan itu nggak memberikan kebaikan kepada orang lain ya, kebaikan yang banyak. Kalau kita melihat makna al-khair, kebaikan itu kan sangat luas sekali, tapi di sini khususnya kebaikan agama ya. Kalau dengan harta itu, dengan rezeki yang kita memiliki itu memberikan kebaikan kepada agama kita, kepada jiwa kita, juga memberikan kebaikan kepada orang lain, maka disitulah ada unsur keberkahan. Nah, bagaimana lanjutan ya dari konsep itu, kemudian bagaimana kiat-kiat kita yang mudah dan praktis agar kita beroleh keberkahan usaha. Karena ini khususnya bagi pengusaha ya dan pebisnis yang memang itu sangat erat kaitannya dengan hasil usaha yang di situ ada unsur keberkahan dan di situ juga banyak unsur yang nggak berkah gitu. Ya, yang pertama ya kiatnya yang pertama adalah pengusaha Muslim itu hendaknya rajin bersedekah. Ya, hendaknya rajin bersedekah. Ini adalah kunci ini. Ini kunci ya. Ini miftah atau kunci dari al-barokah itu adalah sedekah itu. Kenapa? Kan Allah jamin ya. Jadi penjaminnya itu Allah, bagi siapa saja yang bersedekah itu pasti hartanya akan subur itu. Hartanya akan semakin tumbuh, hartanya akan semakin berkembang. Ya, maka kita bisa lihat ya dipertegas itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Ya. Insya Allah pemerhati ekonom syariah itu mesti paham ini.
Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu memusnahkan riba dan kemudian Allah itu menyuburkan sedekah. Jadi dengan sedekah itu pasti nanti harta kita akan tumbuh, harta kita Allah suburkan, ya artinya semakin lama semakin tambah, berkembang dan memberikan kebahagiaan. Ya, ada satu kisah tapi ini saya cuplik aja sedikit aja karena terlalu panjang konteks hadisnya itu. Ya, ada pemilik kebun kurma gitu, Bang Bobi dan Mitra Jaisi, ada 3 itu yang saya ingat dari hadis itu. Yang di tengah itu pemilik kebun kurmanya itu termasuk dia ini ya menghasilkan buah yang sangat banyak itu. Jadi kebunnya itu menghasilkan buah yang sangat banyak, tidak dengan di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya ternyata itu ada ketika ada seseorang yang ingin tahu ya kenapa yang pemilik kebun yang di tengah itu ya menghasilkan buah yang sangat banyak gitu. Ternyata ketika ditanyakan itu jawabannya adalah sepertiganya saya berikan untuk sedekah. Ya. Ya. Kemudian sepertiganya itu ya hasilnya sepertiganya saya gunakan untuk menyedekahkan kepada orang miskin, sepertiganya untuk saya makan bersama dengan keluarga, dan juga sepertiganya saya kembalikan kepada modal. Ya, jadi ditambahkan sebagai ekuitas. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan kacamata usaha kita saat ini, itu sebetulnya bisa itu menjadi contoh gitu ya, contoh bagi pebisnis muslim ya, untuk memprioritaskan bahwa sebagian laba kita itu gunakan untuk sedekah, entah itu namanya sedekah, infak, ya wakaf, atau kita kalau zakat kan sifatnya wajib ya. Ya mungkin porsinya tidak harus sepertiga ya, tapi itu menunjukkan bahwa semakin banyak kita bersedekah itu akan semakin berkah ya usaha kita. Bahkan contoh-contoh para sahabat sudah banyak kita bisa mengambil ibroh dan juga mengambil keteladanan dari para sahabat. Lihat contoh sahabat-sahabat yang mulia ya, Abdurrahman bin Auf ya, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan ya radhiyallahu taala anhum, semuanya adalah para pengusaha kaya raya, tapi kalau urusan bersedekah ya itu luar biasa, nomor 1. Sehingga dari nomor 1 dan tidak ada yang mengalahkan sedekahnya para sahabat. Ya sehingga ditirulah sekarang oleh para pengusaha muslim. Kita lihat ya, saya beberapa pengusaha muslim di Arab Saudi itu mensedekahkan, semuanya disedekahkan. Pemilik Bank Rojihi itu ya, Syekh Sulaiman Abdul Aziz Ar-Rojihi itu, beliau sedekahkan semua hartanya ya, tapi nggak tambah ini, tambah ternyata dengan itu ya itulah merupakan multiplier atau efek ganda dari suksesnya suatu usaha itu dengan bersedekah. Ya, maka indikator kita, sukses kita sebagai seorang pengusaha itu tidak diukur dari pencapaian laba, tapi ukurlah dari indikatornya itu pembayaran zakat, pembayaran infak, pembayaran sedekah. Jadi semakin itu kalau menjadi sukses, semakin besar itu semakin sukses gitu ya sedekahnya. Iya, sedekahnya semakin banyak, sedekahnya, infaknya semakin banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, maka Allah tambah. Bentuk rasa syukurnya itu dengan cara apa? Dengan cara ya mengaktifkan ya titik zakat, titik infak, titik sedekah dan yang lain. Sehingga nanti dari situlah Allah akan jamin itu usaha itu akan sukses dunia akhirat. Mungkin itu dulu Bang Bobi pendahuluan dari saya terkait dengan kiat yang pertama ini. Masih ada 4 kiat yang berikutnya nanti akan kita diskusikan. Saya kembalikan ke Bang Bobi. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Kausar. Ini baru poin pertama ya. Dan masih ada beberapa lagi tentunya tips yang akan dibagikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Kausar Salman dan juga Mitra Jaisi yang berhormatullah. Tadi juga dari poin pertama kita sudah mendapatkan tips bahwa salah satu bisnis kita agar mencapai keberkahan ialah dengan senantiasa menyedekahkan apa yang kita dapat.
Karena kalau misalkan boleh kita garis bawahi, bold ya, kalau perlu di bold, bahwa untuk mencapai keberkahan itu indikator bisnis sukses itu bukan dari pendapatan laba yang banyak, tapi dari sebanyak apa kita bisa bersedekah, membayar zakat, infak atau apapun, dan ya semakin banyak, semakin besar sedekah kita, maka itu adalah indikator bahwa usaha kita itu sukses ya, sukses dunia dan akhirat insya Allah. Nah, kita ke Dr. Nanang Son Haji terkait konsep bisnis berkah. Kiranya seperti apa nih, Dr. Nanang Son Haji, ketika kita membicarakan konsep kiat-kiat dalam bisnis dalam usaha agar mencapai keberkahan? Kiranya apa yang perlu kita lakukan? Ya, baik. Terima kasih Bang Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama untuk saling berdiskusi dalam hal-hal kebaikan ya, thalabul ilmi. Jadi berkaitan dengan materi kita hari ini, diskusi kita hari ini sangat menarik sekali. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Totar Kausar, benar adanya bahwa semakin banyak zakat yang bisa kita berikan ya, artinya apa? Membawa keberkahan bagi rezeki yang kita peroleh. Dalam konteks rezeki yang berkah itu yang bagaimana? Yaitu yang bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Bobi, memang tren ya, orientasi bisnis saat ini tidak lagi hanya pada profit oriented, tapi sekarang juga lebih dikenal pada triple bottom line ya, yang kita kenal dengan istilahnya people, planet, dan profit. Bagaimana usaha kita, ya perusahaan-perusahaan kita itu bisa ramah, bisa memberikan kemanfaatan, bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, utamanya atau khususnya yang ada di sekitar lingkungan di mana usaha kita itu berada atau berdiri. Ya, karena mereka itu juga adalah merupakan tanggung jawab kita. Ya. Dalam bahasa kontemporernya itu ada merupakan tanggung jawab sosial. Ya, makanya ada istilah corporate social responsibility. Ada tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh pengusaha melalui usaha-usaha yang telah didirikan. Kemudian juga orientasinya pada orientasi planet bumi. Bumi ini harus kita jaga. Bumi ini adalah amanah. Kalau usaha-usaha kita, tempat bisnis kita itu ternyata memberikan kehancuran ya, dalam proses eksploitasinya atau dalam proses usahanya, ini tentu saja nanti tidak akan mendatangkan keberkahan. Gitu ya. Ingat bahwa bumi ini adalah milik ya, semua yang ada di muka bumi sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sudah menjadi satu hal kewajiban bagi perusahaan untuk menjaga bahwa kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, tidak merusak lingkungan, begitu. Ya, untuk apa? Untuk generasi-generasi berikutnya. Ini adalah merupakan suatu amanah, sehingga apa? Bisnis yang kita bangun itu adalah bisnis yang amanah yang bisa memberikan kebaikan bagi generasi yang berikutnya. Ini juga merupakan salah satu bentuk datangnya keberkahan bagi bisnis dan usaha kita. Dan yang terakhir tadi seperti Bang Bobi sampaikan, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam suatu proses usaha atau mendirikan bisnis itu selalu kita juga harus memikirkan bagaimana pencapaian laba atau profit. Karena memang dengan adanya laba atau profit itu, maka kita bisa sedekah, bisa sedekah. Kita bisa merekrut orang-orang sebanyak mungkin untuk bisa bekerja kepada kita ya sebagai media rezeki bagi mereka, aktivitas mereka seperti itu. Karena tidak akan mungkin perusahaan itu akan maju ketika dia dalam proses operasionalnya itu mengalami kerugian. Ya. Namun yang perlu kita pahami ya, sekarang ini orientasinya tidak satu-satunya tujuan itu adalah profit oriented. Hal yang harus kita pahami. Oleh karena itu Bang Bobi dan juga rekan-rekan yang ikut menyimak dan berdiskusi dalam bincang-bincang muslim ini ya, sebaiknya kita sebagai pengusaha muslim itu menerapkan prinsip tawazun, yaitu artinya apa? Ada keseimbangan dalam berbisnis. Ini yang sebenarnya kita harus apa? Kita harus pupuk dari mulai sekarang, yaitu antara duniawi dan ukhrawi, antara
kepentingan dan semangat kita untuk mencari profit, dan juga untuk kepentingan kita berbakti kepada sosial dan lingkungan kita. Jadi prinsip tawazun ini adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh pebisnis muslim itu, Bang Bobi. Yeah. Nah, kemudian kiat bagaimana lagi agar usaha bisnis kita gitu ya bisa mendatangkan keberkahan. Tentu saja adalah kita harus berbisnis pada produk jasa yang halal. Ya. Itu yang bisa harus kita tumbuhkan. Ya. Jadi dalam salah satu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa janganlah kamu merasa bahwa rezekimu itu datangnya terlambat. Aduh, rezekimu udah terlambat di saat saya sudah tua gini kok baru. Dulu waktu usia saya muda, anak-anak saya masih kecil-kecil, saya masih butuh uang banyak, nggak datang-datang. Sekarang saya sudah mau makan aja sudah ada batasannya karena bergantung dengan kesehatan. Saya mau membiayai anak sekolah, sekarang anak-anak saya sudah pada berkeluarga semua, sudah sukses semua. Ya. Nah, itu udah boleh begitu. Karena apa? Karena dikatakan ya oleh Rasulullah itu, sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan meninggal hingga telah datangnya kepada rezeki terakhirnya. Jadi Allah itu sudah menentukan rezeki seseorang itu ketika dia masih di dalam kandungan ibunya. Ya. Makanya kadang-kala kita suka berdiskusi gitu ya, Bang Bobi dengan teman. Tidak usahlah kita risau gundah gulana. Allah sudah atur rezeki kita. Sebesar apapun orang akan menghalangi rezeki kita, tidak akan pernah bisa. Karena Allah yang mengatur. Rezeki itu tidak pernah tertukar. Gitu. Karena Allah sudah atur. Setiap orang itu sudah punya porsinya masing-masing. Doa kita itu adalah melancarkan dan memberikan kerahmatan bagi Allah untuk membuka rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Makanya pentingnya berdoa itu. Allah akan menurunkan rahmat bagi orang yang banyak berdoa. Dan janji Allah itu kalau orang itu baik, beriman, banyak berdoa, dan dia yakin bahwa rezeki itu bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatannya, tetapi semata-mata karena rahmat Allah, maka Allah akan berikan rezeki itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu Bang Bobi ya sebagai pembuka awal dalam diskusi kita. Ini saya kembalikan lagi ke. Terima kasih banyak Dr. Nanang Son Haji. Pembukaan yang menarik sekali dari kedua narasumber kita, Mitra JC berkenaan dengan bisnis berkah. Tentu kita jadi semakin bersemangat dalam berbisnis dan mencapai keberkahan, insya Allah mudah-mudahan. Dan ini menjadi poin penting lagi tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Nanang Son Haji, bahwa bisnis itu sekarang bukan hanya profit oriented, tapi ada triple bottom line ya yang disebutkan oleh Dr. Nanang Son Haji. Jadi kalau membangun bisnis itu supaya berkah, pertama manfaat sosial, lingkungan, dan juga manfaat gitu ya, manfaat yang bisa diberikan sebanyak-banyaknya buat orang-orang di sekitar. Tapi memang ya tentunya kita harus membangun bisnis yang seperti itu. Walaupun memang ya ada beberapa juga yang hanya profit oriented, yang penting saya kaya nih, yang penting pemasukan saya banyak gitu kan. Nah, itu ya tidak boleh ditiru ya, dan juga harus ditinggalkan ya ketika mungkin hari ini kita berbisnis dengan konsep yang seperti itu. Karena balik lagi ya bahwa ya bisnis yang hanya profit oriented sekarang juga kalau melihat tren ya seperti Dr. Nanang Son Haji bilang bahwa ya sudah mulai ditinggalkan ya. Karena sekarang lebih sosial ya, sosial dapat, lalu juga manfaatnya dapat, lingkungannya juga lebih terjaga. Nah, terima kasih Dr. Nanang Son Haji. Kita kembali ke Dr. Kausar Salma nih, ya bahwa tadi baru satu tips yang diberikan oleh beliau, dan kita akan meminta kembali untuk memberikan tips selanjutnya agar usaha kita mencapai keberkahan. Silakan Dr. Kausar. Baik Bang Bobi, tadi di akhir dari yang disampaikan Dr. Nanang tadi ya, berbisnislah yang halal ya, berbisnis yang halal, baik produk atau jasa. Ya, karena Rasul SAW menjelaskan itu dengan menggunakan kata perintah. Apa yang beliau sampaikan, fa'ajmilu fitolab, akhdil halal wa tarukil haram.
Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Maka perintah Nabi itu ya, yaitu mengambil yang halal ya dan juga meninggalkan yang haram, ini adalah perintah yang wajib ya, agar usaha kita menjadi berkah ya, agar usaha kita menjadi berkah. Maka ini prinsip yang tidak bisa ditawar ini. Ya. Ini harga mati ini. Harga ya. mati ini udah harga mati, nggak ada lagi yang lain. Jadi nggak ada yang lain gitu. Nggak ada dalam kamus pebisnis Muslim itu menghalalkan segala cara. Ya, jadi produk dan jasanya harus yang halal, tidak sekedar produk dan jasanya, juga cara untuk menghasilkan. Ya, cara atau prosedurnya itu juga jadi cara dari hal yang halal. Ya, karena banyak sekali ya larangan-larangan untuk mengambil harta orang dengan jalan yang tidak benar ya. Itu kan berarti dengan cara yang tidak halal ya, meskipun produk dan jasanya itu asalnya adalah halal ya. Karena usaha yang halal itu ya pasti mendatangkan keberkahan ya. Dan juga urusan rezeki itu kan kalau kita dari sisi pengusaha ya, perusahaan tidak hanya urusan laba saja, tapi bagaimana juga perusahaan itu memberikan kesejahteraan ya kepada pegawai ya. Jadi pegawai itu juga harus betul-betul diperhatikan agar perusahaan itu menjadi berkah. Maka ya penuhilah hak pegawaimu. Ini juga sangat penting ya. Karena apa? Karena ini ada kaitannya. Karena Allah itu sudah atur rezeki setiap Muslim itu. Ya, kalau ini rizkinya atau haknya pegawai ya segera ditunaikan gitu ya. Karena Allah berikan rezeki setiap orang. Tapi meskipun demikian ya tentu nanti ada konsekuensinya ya. Siapa yang berbisnis yang halal ya pasti ada keberkahan ya, prosedurnya juga demikian, yang halal juga yang pasti nanti akan mendatangkan keberkahan. Kalau di luar itu ya pasti nanti dengan kata lain yang tadi itu Allah binasakan. Kalau tadi pakai bahasa yamhaqullahu riba, Allah binasakan itu penghasilan yang riba. Ya, itu kiat yang kedua. Dan yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya adalah jadilah pengusaha yang jujur ya. Jadilah pengusaha yang jujur ya. Karena Rasul alaihissalam menjelaskan itu ya dalam hadisnya itu fa'in sodaqah wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Maka jika dia jujur ya dan juga menerangkan apa adanya ya, berterus terang ya, jujur berterus terang, maka diberkahi ya jual beli keduanya, diberkahi transaksi keduanya. Ya kalau dari sisi perusahaan ya misalnya ya, berarti perusahaannya juga harus jadilah pengusaha yang jujur ya, pengusaha yang transparan. Jadilah juga karyawan yang jujur juga, karyawan yang amanah ya, sehingga nanti kedua-keduanya akan berkah. Dari sisi perusahaannya juga dapat karyawan yang jujur, bisa mengemban amanah dengan baik dan juga demikian juga dari sisi karyawan dia mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang diberikan oleh perusahaannya. Kedua-duanya ada mutualisme, ada saling menguntungkan ya, ada saling menguntungkan di antara keduanya. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau di situ ada penyakit dusta ya, berlaku dusta, berbohong ya, kemudian nggak jujur, menutupi gitu ya. Apakah itu berkaitan dengan produk yang dia jual ya, atau berkaitan dengan jasa yang dia berikan, atau berkaitan dengan transaksi pemberi kerja dengan karyawan, ada yang berbuat dusta atau tadi nggak jujur ya, maka akan dihilangkan keberkahan. Akan di situ muncul atau timbul ya konflik-konflik di dalamnya, dan konfliknya yang nggak sehat. Bang Bobi, konfliknya nggak sehat. Kalau konfliknya itu konflik yang ya terjadi diskusi-diskusi yang membangun gitu, saya rasa itu kita bisa ya manajemen konflik dengan konflik yang seperti itu. Tapi kalau konfliknya berujung pada hilangnya keberkahan, lah itu kan yang harus kita jauhkan. Maka jadilah pengusaha yang jujur ya, mitra JIC seluruhnya, dan juga transparan dalam setiap transaksi bisnis kita agar kita beroleh manfaat keberkahan usaha. Ya, kalau contoh
Contoh dulu ketika Rasul ini di pasar ya, Bang Bobi, ketika beliau ke salah satu ini pedagang pada saat itu, terus kemudian beliau masukkan itu tangan beliau itu di dalam makanan, ternyata ada yang basah itu. Maka Rasul mengatakan kepada pengusaha, "Mahada ya sahibat ta'am." Apa ini wahai pemilik makanan? Maka pengusaha tadi menjawab, "Ya asobat su as-sama ya Rasulullah." Makanan itu terkena air hujan wahai Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahu nas. Mengapa engkau tidak meletakkan yang basah tadi itu di atas agar manusia itu bisa melihat? Maka Rasul menjelaskan dalam perkataan beliau yang terakhir, man ghasya falaisa minna. Siapa yang tidak jujur atau siapa yang menipu gitu ya, maka dia bukan golongannya Rasulullah dan juga para sahabat. Maka jadilah golongan kami ya, jadilah golongan Rasul dan juga para sahabat. Jadilah pengusaha yang jujur. Nanti pasti Allah akan menolong kita ya, ketika kita jujur, ketika kita sudah menyampaikan sesuatu secara transparan ya, pasti Allah akan menolong kita ya, sehingga usaha kita menjadi usaha yang berkah. Itu Bang Bobi yang bisa saya sampaikan dari kiat yang tadi kedua dan yang ketiga. Ya, baik, terima kasih ini Dokter Kausar ya. Bahwa memang menjadi catatan penting juga bagi kita mitra JC bahwa ya kalau misalkan kita sebagai pedagang, kalau misalkan ada produk kita yang jelek ya taruh di atas biar kelihatan gitu ya. Jangan taruh di dalam, karena tentu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa ya jangan dicampurkan gitu, harus dipisah dengan yang baik, yang buah atau mungkin produk kita yang buruk dengan produk kita yang buruk lainnya ya, agar memang terjadi transparansi ya. Dan ini penting banget buat kita miliki mitra JC ya. Jujur ini memang hal yang harus senantiasa didawamkan bagi setiap pengusaha nih, agar tentunya mengundang keberkahan. Baik, mitra JC rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kami juga mengingatkan untuk mitra JC dan juga para peserta webinar ya, di kesempatan program kali ini, yaitu program Bincang Bisnis Muslim. Tentunya kami membuka pertanyaan untuk teman-teman yang sudah hadir di ruang virtual kita terkait kiat-kiat mencapai bisnis ya, mengundang keberkahan. Mitra JC dan juga teman-teman yang hadir di ruang virtual kita bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat ya, yang sudah tersedia, atau mungkin boleh langsung raise hand ya, atau yang mau ngomong langsung boleh, atau chat langsung di kolom chat ya, boleh banget tuh teman-teman layangkan pertanyaannya di kolom chat kita. Nah, baik, kita ke Dokter Nanang Son Haji. Tentunya banyak ya, tidak sedikit pembisnis hari ini ya tidak benar-benar transparan dalam menjelaskan produknya, atau juga bukannya berbohong tapi melebih-lebihkan produknya ya. Ini kan juga tidak sedikit yang mengatakan demikian, karena saya punya teman-teman yang jualan bisnis juga gitu ya, produknya sebenarnya manfaatnya hanya 5 misalnya, tapi dia tambahkan jadi 7, tambah jadi 10 ya. Tentunya ini adalah hal yang tidak bisa kita laksanakan sebagai pengusaha seorang muslim. Nah, kira-kira Dr. Nanang Son Haji, apalagi nih tips yang bisa kita kemukakan untuk mitra JC dan juga para peserta yang hadir pada hari ini dalam mencapai bisnis berkah? Oke, baik Bang Bobi. Jadi kalau yang pertama tadi kita giatkan kita untuk bersedekah, kemudian yang kedua tadi kita harus jujur, kemudian kita harus menjual barang maupun menawarkan jasa yang halal. Maka kemudian kiat yang keempat ini supaya kita lebih berkah, yaitu kita menjadi pengusaha yang
taat dalam ibadah, gitu ya. Ya, ini memang ketika kita bicara mengenai bagaimana seorang pengusaha itu harus ya menjaga keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah, itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga dan melestarikan agar apa yang kita peroleh, rezeki yang kita capai, rezeki yang kita peroleh, usaha yang kita capai itu membawa keberkahan. Ya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam surat Al-A'raf ya ayat 96 itu Allah itu berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Itu Allah bilang Bang Bobi ya. Andaikan penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, Allah menggunakan kalimat kata pasti. Pasti kami akan limpahkan. Berarti Allah itu sudah jamin. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar. Pasti kami akan limpahkan kepada mereka. Siapa mereka itu? Kita yang ada di bumi ini. Keberkahan dari langit dan bumi. Bayangkan. Keberkahan dari langit dan bumi. Kita itu nggak tahu di langit itu ada apa, di bumi itu ada apa. Ilmu yang kita peroleh, usaha yang kita jalankan dan selama yang kita banggakan itu hanya bagian titik kecil yang ada di muka bumi. Tapi Allah sudah janjikan melimpahkan. Kalimat limpah ini bukan kalimat tunggal. Limpah itu artinya banyak, Bang Bobi. Kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka akibat perbuatannya. Makanya betul di sini supaya harta kita itu barokah, rezeki kita barokah, maka kita harus tetap iman dan takwa kepada Allah. Itu yang memang harus kita senantiasa begitu ya, meskipun hati kita kadang itu seperti roller coaster ya. Kita ini manusia, Bang Bobi ya. Kita bukan nabi, kita juga bukan malaikat. Kadang-kala kita naik keimanan kita, kadang pula kita turun. Ya. Itu manusia memang seperti itu. Tapi bagaimana upaya kita untuk terus tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, itu yang harus senantiasa kita harus perjuangkan. Sampai nanti akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, dalam pengertian ini adalah seperti yang disampaikan dalam surat Al-Maidah. Ya. Ayat 66 itu, Allah juga berfirman itu, walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la qalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Artinya apa? Seandainya mereka kita ya makhluk bumi ini menjalankan Taurat kitab terdahulu, Injil kitab terdahulu dan Al-Qur'an sekarang ya yang diturunkan kepada kita dan mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Inilah yang kemudian oleh para ulama salafus saleh itu ditafsirkan dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari atas mereka, dari atas kita, Bang Bobi, kita tidak tahu atasnya itu yang mana, dari bawah kita, yaitu bumi yang kita tapak, dari benih-benih mana, biji-biji mana, kita juga tidak tahu. Tapi Allahu Akbar, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah akan memberikan rezeki itu dari pintu yang tidak disangka-sangka. Apa syaratnya? Pertama kita harus iman, kedua kita harus bertakwa kepada Allah, itu yang diminta oleh Allah. Karena Allah sudah janjikan. Itu mungkin Bang Bobi supaya kita tetap bersemangat. Ya sekali lagi, iman di sini juga dalam konteks ini, yaitu iman bahwa kita percaya apa yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh itu semata-mata karena Allah rahmatan. Allah memberikan rahmat kepada kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena usaha kita, bukan karena koneksi kita, bukan karena kepakatan kita. Karena Allah punya rahmat dan Allah memberikan rahmat itu kepada hambanya. Baik, terima kasih ya untuk Dokter Nanang bahwa yang tips selanjutnya adalah menjadi pengusaha yang taat dalam ibadah nih Mitra JC dan juga para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tentunya ya ketika kita menjadi pengusaha maka yang harus kita lakukan adalah taat dalam beribadah. Jadi kalau misalkan contoh sederhananya kalau misalkan Allah manggil sholat ya sholat gitu ya. Kalau misalkan Allah menyuruh kita untuk
taat ya, taat langsung. Jadi tinggal meninggalkan jual beli kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang sederhana yang disampaikan oleh pemateri kita, narasumber kita itu Dr. Nanang Sun Haji, yang tentunya menjadi pengingat buat kita semua. Ya, jadi pengusaha itu bukan hanya sibuk terhadap dagangannya, tapi juga sibuk dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita mengingatkan untuk mitra JIC dan juga para peserta webinar, Zoom webinar kita berkesempatan bincang bisnis muslim, ya, bahwa kami membuka kesempatan untuk teman-teman bertanya terkait pemaparan materi atau bincang khusus kita terkait mencapai bisnis barokah, ya, kiat dan tips mencapai bisnis barokah. Jadi untuk mitra JIC dan juga teman-teman yang hadir di kesempatan siang hari ini bisa langsung melayangkan pertanyaannya lewat di kolom chat yang sudah tersedia. Nah baik, kita ke Dr. Salman lagi. Kira-kira selanjutnya kiat tips bisnis ya untuk mencapai keberkahan. Nampaknya masih ada sedikit lagi nih untuk bersama-sama kita bincangkan sebelum nanti kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak sabar untuk kita bacakan. Silakan Dr. Kausar. Baik Bang Bobi, sekarang kiat yang kelima ya, yang terakhir. Yang keempat sudah sampaikan Dr. Nanang. Sekarang kiat yang 5 ini adalah jadilah pengusaha yang samhan. Apa itu samhan? Memudahkan. Ya, jadilah sebagai seorang pengusaha yang memudahkan. Kalau kita menjadi seorang pembeli, ya, karena kita juga pengusaha juga status kita ya penjual, status kita juga pembeli. Jadilah pembeli yang memudahkan juga dalam perniagaan kita. Kemudian juga ketika kita menagih hak kita, hak kita maksudnya kita memberikan hutang kepada pihak lain ya, maka juga samhanlah. Kenapa ini penting? Karena ini nanti hubungannya dengan rahmat. Allah akan berikan rahmat kepada siapa itu? Kepada siapa yang samhan tadi. Ya, dalam sebuah hadis Rasul menjelaskan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza istara, ya samhan idza qada. Ya, Allah itu merahmati seseorang yang memudahkan dalam menjual, memudahkan dalam membeli, dan juga memudahkan ketika menagih haknya. Nah, inilah jual beli yang mabrur. Artinya mabrur itu berkahi. Ya. Setiap jual beli yang ternyata di situ ada kandungan atau komposisi pahala di dalamnya. Nggak sekedar ini jual beli saja gitu, sesuatu yang sifatnya mubah, tapi ternyata jual beli yang diberkahi itu di situ mendatangkan pahala. Contoh ketika kita memudahkan dalam menjual, ya ketika kita sebagai seorang pemilik memudahkan ya dalam memberikan hak kita kepada haknya karyawan kita mudahkan. Ketika kita misalnya sebagai pembeli ya kita juga kita memudahkan ya. Sehingga nanti ketika kita lakukan itu ya pasti nanti orang akan senang gitu. Kita berbuat baik kepada orang lain kan gitu kan. Ya karena ini nggak bisa terlepas ya Bang Bobi dan juga mitra JSI ya, kita ini pengusaha ya, jadilah pengusaha yang diberkahi itu ya. Itu juga konteksnya di situ harus ada unsur keyakinan kita terhadap agama kita. Ya, di situ ada keimanan, nilai-nilai ketakwaan kan gitu kan, nilai-nilai ibadah. Ketika disuruh adzan ya, ketika disuruh iqomah ya kita berhenti. Ya, itu kan contoh-contoh dari para sahabat yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan kita ya, para sahabat itu. Ya, nggak ada penipuan gitu. Nggak ada penipuan. Kalau kita bicara penipuan ya tentu nanti informasi-informasi yang biasanya itu menjadi suatu kesepakatan dalam industri itu, ya. Bobby. Ya, kalau sudah sepakat, ya ini informasi harus disampaikan ya secara terbuka kepada pihak pembeli apa saja, dan itu biasanya sudah ada gitu ya. Kalau ada informasi yang kita tutupin ya, termasuk cacat dari barang yang kita tutupin, ya itu tentu akan merugikan orang lain. Kalau ada sesuatu yang merugikan orang lain itu masuk dalam keumuman kaidah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh
memberikan kemudorotan kepada diri sendiri dan juga nggak boleh memberikan kemudorotan pada orang lain. Dan juga jual beli itu yang hendaknya juga nggak ada khianat, ya nggak ada mengkhianati amanah yang diberikan. Ya jadilah seorang pegawai yang amanah. Gitu. Tunaikan kewajibanmu, ya baru kemudian Anda bisa menuntut hak. Gitu. Jangan seperti pegawai yang hanya sekedar menuntut hak tapi kewajiban nggak dipenuhi, itu yang sudah kita bahas juga kemarin. Kemudian juga di dalamnya, ya di dalam jual beli yang diberkahi itu adalah ada kemanfaatan bagi banyak orang dari dengan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, ya dari kembali kepada hadis tadi bahwa rahmat Allah itu akan diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang tadi ada unsur samhan tadi, memudahkan kepada pembeli, memudahkan dalam menunaikan haknya pegawai, memudahkan dalam menagih kepada debitur, ya kan, ya. Tidak seperti apa pinjol-pinjol yang ilegal yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu mesti di situ habis itu namanya Allah itu musnahkan semuanya. Semuanya yang kita bahas itu semuanya adalah dalam konteks samhan. Oleh karena itu marilah saya di sini juga mengajak pada mitra JIC seluruhnya dan juga kepada rekan-rekan semuanya, jadilah pengusaha-pengusaha yang prototipenya itu 5 tadi. Yang pertama rajin bersedekah, yang kedua kamus dalam usaha kita yang halal itu harga mati. Kemudian yang kedua, jujurlah dalam setiap aktivitas bisnis kita. Jadilah pengusaha yang taat ibadah kepada Allah. Semakin ditambah rizkimu, semakin bertambah keuntungan usahamu, semakin engkau taat kepada Allah. Maka Allah akan menolong kamu dalam setiap kesulitan. Dan yang terakhir, jadilah pengusaha yang samhan, memudahkan, sehingga Allah akan berikan rahmat kepadanya. Semoga kiat-kiat ini mudah dipahami, dan insya Allah jika kita punya semangat azam untuk mengaplikasikan ini, insya Allah akan mudah kita aplikasikan. Dan yang penting terus kita berdoa minta agar usaha kita Allah berkahi. Itu Bang Bobi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Kausar Salman dan juga Dr. Nanang Sonhaji yang telah memberikan materinya, bahwa ya pondasi bisnis berkah itu tentunya merupakan hal harga mati yang tidak bisa kita lewatkan, mitra JIC sebagai seorang pengusaha, terlebih seorang pengusaha muslim, ya, bahwa inilah yang harus sama-sama kita lakukan untuk mencapai keberkahan dalam usaha. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Mas Dio, ingin bertanya kepada Dr. Kausar dan Dr. Nanang. Beliau mengatakan, kebetulan saya seorang pedagang kue pukis yang masih dalam skala kecil, yang mohon doanya supaya menjadi pedagang besar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga sukses, ya, usahanya lancar. Pertanyaan pertama adalah bagaimana tetap bisa bersyukur ketika hari ini dagangan kita tidak laku atau bahkan rugi, mengingat sekarang sedang musim hujan, apalagi juga ditambah pandemi. Kedua, apakah diizinkan menjual dagangan kita, kemudian para pembeli kita minta membayar dengan doa, supaya dagangan kita berkah, atau istilahnya bayar dagangan kami dengan doamu. Nah, bagaimana nih kira-kira? Karena memang saya pernah dengar ada salah satu pengusaha yang waktu awal-awal buka dia minta bayarnya pakai doa. Nah, ini bagaimana nih kiranya agar sama-sama bisa kita mengerti. Nah, silakan. Dokter, ini ada 2 pertanyaan. Jadi mungkin yang pertama Dokter Kausar dulu kali ya. Apa? Iya, Dokter Kausar. Yang pertama, bagaimana tetap bisa bersyukur ketika hari ini dagangan kita tidak laku, ya, atau kurang begitu berhasil. Baik, Bang Bobi, pertanyaan dari Mas Dio ya. Sebagai pengusaha ya, sebagai pedagang ya, kita mesti harus memahami ya siklus usaha ya.
Kita harus memahami usaha itu ya kadang naik, kadang turun ya. Di situ ada unsur resiko bisnisnya, di situ ada unsur ya kalau kita bicara itu mukhotoroh ya, mukhotoroh itu ada unsur spekulasi, tidak semuanya mesti laku terjual gitu ya, dan itu sesuatu yang normal. Oleh karena itu ya, dalam keadaan apapun ya, apakah kita dalam kondisi kita sedang sulit ya, atau kondisinya kita sedang bahagia ya kalau kondisi kita semakin sulit ya umpamanya, maka ya harus semakin bersedekah. Ya, mungkin kita perlu introspeksi diri, sedekah kita kurang gitu. Ya, rajin bersedekah. Ya, semua sebab itu kita lakukan, Bang Bobi dan Mas Dio ya. Sebab yang pertama, kita kurang sedekahnya, mungkin kita selama ini itu ketika ada perintah sholat kita kadang-kadang masih lalai. Ya, kita perbanyak sholat. Ya, kita tambal yang kekurangan kita, introspeksi diri. Ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Bangun di sepertiga malam, kita doa kepada Allah. Ista'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita sabar, kita sering minta tolong kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini ya kita mesti harus sering ya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan dengan sabar, dengan sholat kita. Ya, kemudian mungkin kita juga perlu menjalin relasi ya dengan pengusaha yang lain ya. Banyak cara, ada yang perlu kita lakukan perubahan dari aspek spiritualitasnya ya, atau mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari sisi profesionalitas kita. Jadi ada dua yang perlu kita perbaiki, mungkin dari aspek spiritualitas kita, perbanyak sedekah, doa, sholat, dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, perbaiki mungkin profesionalitas kita dalam hal usaha kita. Mungkin pemasaran kita atau produk kita seperti apa, dan seterusnya. Mungkin Mas Dio yang lebih paham masalah terkait dengan usaha itu. Mungkin semacam itu Bang Bobi, terkait dengan pertanyaannya Mas Dio tadi. Baik, berarti harus ngecek ke dalam pribadi dan juga ngecek produk kita ya, Dokter Kausar ya, kurang lebih. Dua-duanya harus kita agar bisa kita perbaiki. Nah, yang kedua tadi kita ke Dokter Nanang. Apakah diizinkan menjual dagangan kita, kemudian para pembeli meminta dengan penjualnya meminta agar bayar dengan doa? Gimana nih, Dokter Nanang? Ya, alhamdulillah ya, kalau konteksnya seperti ini ya boleh sekali nih, malah termasuk sodakoh ini tadi, yang kriteria yang pertama tadi sudah masuk. Jadi Mas ini tidak lagi berpikir tentang untung rugi, tetapi bagian dari upaya ikhtiarnya untuk memberikan keberkahan. Keberkahan tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar adalah ada kemanfaatan lebih gitu, dan ajab ya. Nah ini Mas Dio ini meskipun dalam ikhtiarnya itu masih dalam proses berusaha, karena memang kita itu sekarang kan paham betul kalau orang mau memulai usaha di awal-awal itu memang kita harus jatuh bangun, harus berusaha. Itu memang hampir dialami oleh semua pengusaha begitu ya. Tapi yang pertama yang harus diyakinkan dulu kepada Mas Dio-nya sendiri harus berdoa dulu. Jadi Mas Dio bersama keluarganya harus berdoa. Kemudian Mas Dio bertawasul dengan cara berikhtiar, begitu ya, dagangannya ya diberikan kepada pembeli, kemudian pembelinya itu diminta keikhlasan untuk berdoa. Karena begini, Bang Bobi ya, ketika pembeli itu atau orang yang diberikan sedekah oleh Mas Dio dalam bentuk kue tadi itu adalah seorang musafir, ya, maka musafir ini termasuk 7 golongan orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Jadi yang disampaikan ini dalam riwayat hadis, riwayat Tirmizi itu ya, ada 3 macam doa yang akan dikabulkan oleh Allah dan tidak ada keraguan padanya. Yang pertama adalah orang terzalimi. Jadi kalau orang yang terzalimi, dia sudah berbuat baik gitu ya, kewajibannya sudah diberikan, tapi haknya tidak diberikan.
bahkan ditunda-tunda itu termasuk terzalimi. Itu dia kalau berdoa itu sama Allah itu tidak ada penghalang. Gitu. Kemudian ada doa musafir. Ini orang yang berpergian, bisa jadi ya, karena kan Mas Dio nggak tahu ini orang ini musafir atau tidak, orang ini solih atau tidak. Jadi random aja. Atas keikhlasannya itu, siapapun yang mampir ke booth-nya dia atau ke tempat dagangannya dia dibagikan dengan ikhlas, terus mintain doa. Orang itu kalau dimintain doa itu jarang ada yang menolak. Meskipun hanya dalam hatinya itu berdoa. Itu udah bagian doa begitu. Allah itu udah bahasa apapun itu paham, jadi tidak perlu detail berkaitan dengan doa itu. Begitu itu. Jadi di sini saya senang itu Mas Dio ini. Jadi Mas Dio ini bisa menangkap apa namanya ya, bagaimana mencari keberkahan dengan cara yang berbeda ini. Dalam ilmu ini disebutkan non mainstream gitu ya, non mainstream. Ya, coba bagikan dagangannya kepada siapapun yang menghampiri atau sekedar lewat di tempatnya dia berjualan. Barangkali di sana ada termasuk golongan, ada orang-orang yang memang doanya adalah doa termasuk yang dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Karena jadi kita secara sendiri individu itu nggak pernah bisa nanya, kamu orang soleh, orang solih atau orang taat atau tidak. Anda mau tanya gitu. Tapi ketika random, ternyata yang kita bagikan adalah orang yang solih, orang yang berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya, doanya itu adalah doa yang mustajab. Dan ketika dia mendoakan untuk Mas Dio itu barokah betul Mas Dio, boleh Mas Dio itu bagus malah. Jadi itu Bang Bobi ya. Ya, berarti dianjurkan ya, dianjurkan juga nih. Kita juga doakan sekarang, meskipun kita nggak dikasih pukis ini Bang Bobi. Masya Allah. Sama-sama mudah-mudahan Mas Dio bisa menjalankan usahanya dengan sukses, membawa rezeki yang berkah buat keluarganya, bermanfaat. Itu doa kita. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Dokter Nanang ya, bahwa memang ya anti mainstream ya, bayar pakai doa. Wah mantap nih, supaya memang istilahnya marketing langit lah ya. Wah jalan tuh marketing langitnya. Ya. Baik, mitra jasa Allah Subhanahu wa taala dan juga teman-teman dari Zoom, kita sudah ada di penghujung program kita, tapi tentunya masih ada beberapa pertanyaan. Kita akan baca terlebih dahulu pertanyaan kita. Ya. Dari Fitri, beliau bertanya bahwa pertama ke Pak Nanang ya, mengapa dalam penerapannya justru masyarakat non-muslim yang jauh lebih cekatan daripada umat muslim itu sendiri. Nah, lalu yang kedua untuk Dr. Kausar, saya masih bingung mengenai perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis syariah. Nah, mungkin bisa dijawab dulu nih untuk Dr. Nanang nih. Mengapa dalam penerapannya justru masyarakat non-muslim yang lebih jauh cekatan daripada umat muslim itu sendiri? Mungkin mungkin umum ya, entah mungkin kenapa lebih sukses, terus kenapa bisnisnya lebih menguntungkan gitu ya, dan hal-hal lain. Ini bagaimana nih Dokter Nanang? Lebih cekatan nih non-muslim dalam berusaha. Ya, jadi memang kalau apa namanya itu berkaitan dengan pertanyaan ini gitu ya, kita jawabnya secara umum gitu ya. Jadi kalau memang itu berkaitan dengan kompetensinya, keahliannya, termasuk attitude behavior dia ketika dia memulai bisnis, itu sebenarnya kita tidak lagi melihat dia muslim atau non muslim, tetapi bagaimana dia secara individu itu terbentuk mental entrepreneurship-nya. Ya. Karena memang kita tahu ini, ya, seseorang ketika memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha, maka dia harus mentalnya itu terbentuk mental seorang wirausaha. Mental seorang wirausaha itu berbeda dengan mentalnya seorang employee, seorang pegawai. Dia harus siap rugi, dia harus setiap jatuh bangun, gitu ya. Makanya kemudian ketika dia harus bekerja keras, gitu ya, kerja kerasnya dia itu sebagian dari upaya dia untuk mencari kesuksesan, Nah, ketika mereka kemudian ya kelompok yang secara perilakunya kurang cekatan, pengetahuannya kurang mumpuni, maka ada kesempatan. Kesempatan apa?
kesempatan untuk mencari ilmu. Hanya ketika kita berusaha itu, ya, ketika kita mau melakukan sesuatu itu, ilmu itu harus di atasnya dulu. Ilmu itu adalah sandal kita. Jadi kalau kita sudah pakai itu pas, maka ketika kita lari ataupun kita berjalan, itu kita bisa merasa nyaman. Ya, jadi jangan kemudian kita itu, gitu ya, melakukan sesuatu itu tanpa ada dasar ilmu. Nah, buat saudara-saudara, termasuk saya sendiri, begitu ya, ketika ingin memotivasi, kok saya kinerja menurun, saya begini kok kurang cekatan, kurang apa namanya agresif. Bisa jadi satu, pertama karena mungkin keilmuan saya, pengetahuan saya tentang hal itu tidak mumpuni, sehingga apa, ada keterbatasan, gerak saya menjadi lambat, gitu ya. Gerak saya menjadi lambat. Misalkan ya, untuk menjual produk ini, cara marketingnya gimana sih? Kok ini lelet banget gitu aja. Cuman jualannya ngandalin sudah buka pagi, tutup sore, buka pagi, tutup sore. Berbeda dengan saudara kita yang satunya. Dia menggunakan berbagai media gitu ya. Medsos digunakan, media online lain digunakan. Jaringan network yang dia punya itu juga digunakan. Kalau memang itu dianggap kita kurang cekatan, berarti kita harus upgrade ilmu kita. Harus upgrade network kita. Itu mungkin Bang Bobby ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan saudari Mbak Fitri ini. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Iya, jadi kalau misalkan umum ya berarti kita yang harus lebih cekatan ya, harus balik lagi bahwa kita harus koreksi diri nih. Kenapa yang non Muslim lebih cekatan, kita enggak. Nah, berarti itu lebih kita harus mengupgrade diri. Baik, yang selanjutnya untuk Dr. Kausar tentang perbedaan bisnis konvensional dengan bisnis syariah. Sebelumnya kan kita sudah pernah membahas di beberapa episode, mungkin terlewat nih oleh Mbak Fitri. Silakan Dr. Kausar. Ya, bisnis syariah itu kan tentu harus memenuhi nilai-nilai atau prinsip-prinsip syariah dan menghindarkan dari apa-apa yang dilarang. Dan banyak sekali akad-akad ya, biasanya itu dinaungi oleh akad-akad yang lebih tepat, lebih cocok apa, misalnya akad mudharabah kalau dalam bisnis investasi, akad musyarakah dan yang lain. Ya. Dan juga dalam bisnis syariah itu ya tidak boleh ada unsur gharar, ya tidak boleh ada unsur maisir, ya nggak boleh ada unsur riba dan yang lain. Maka kalau itu sudah kita lakukan ya, termasuk yang kita bahas sekarang ya kemudian juga adab-adab kita ya dalam berbisnis yang Islami itu kita jalankan, maka ya itu adalah bisnis syariah. Dan bisnis syariah itu ya tidak ada embel-embelnya, kalau nama mesti harus ada syariahnya gitu ya. Nah, tapi yang penting, yang lebih jauh dari sekedar perbedaan, maka hijrahlah. Yang bisnisnya masih ada unsur yang diharamkan, maka hijrah. Ya, hijrah bisnis ke yang syariah. Yang di situ ada unsur yang diberkahi dalam aktivitas kita, yang tidak ada unsur penipuan dan seterusnya. Ya, yang penting itu kata kuncinya adalah hijrah. Ya, berubah. Kalau yang sebelumnya masih konvensional, yang dalam tanda petik itu maknanya ada pelanggaran-pelanggaran yang masih ada di situ, ya maka hendaknya kita berubah menjadi yang syariah, yang kita memenuhi ya nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip syariah. Itu ya. Mungkin tidak ada definisi tunggal juga ya terkait dengan apa itu bisnis syariah dan bisnis konvensional gitu. Karena definisinya nanti harus melihat pada akad-akadnya apa yang terkait dengan itu. Itu mungkin Bang Bobby yang bisa saya sampaikan ke Mbak Fitri, ya mudah-mudahan bisa dipahami dan mungkin bisa melihat pada rekaman-rekaman kita yang sebelumnya yang sudah banyak kita bahas nanti sebelumnya. Bang Bobby. Baik, terima kasih banyak Dr. Kautsar sudah memberikan sudah memberikan jawaban, dan juga kepada Mbak Fitri ya, mungkin bisa lihat lagi siaran-siaran tayangan-tayangan kami, khususnya Bincang Bisnis Muslim. Nanti Mbak Fitri bisa langsung mencari YouTube kami di Jakarta Islamic Center. Nanti di sana tinggal cari saja ya BBM Bincang Bisnis Muslim terkait masalah perbedaan dari bisnis syariah dan juga bisnis kan yang konvei. Baik,
sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Ustadz, Dr. Kausar. Ya, Pak, sebentar aja. Mungkin ini perlu juga disampaikan jawaban untuk pertanyaan Ibu Dr. Irma ini. Menanyakan tentang semakin sukses bisnis dalam perspektif Islam adalah jika persentase laba yang disedekahkan semakin meningkat. Ya, saya rasa ini pendapat yang tepat ya, pendapat yang tepat yang berpijak pada dalil Al-Qur'an ya, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, maka jika bersyukur ya, jika bersyukur maka pasti Allah akan menambahkan nikmat kepadamu ya, akan menambahkan nikmat kepadamu. Ya, sebaliknya jika kita mengkufuri maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dalam konteks ayat ini ya, kalau kita akan sukses ya, maka kita harus banyak bersyukur ya. Implementasi syukurnya itu seperti apa ya, mesti harus lebih banyak kita bersedekah. Kalau semakin banyak harta ya semakin Allah bantu. Ternyata ya sama aja, kita setiap bulannya hanya 50.000, hanya 100.000, padahal kita sudah sukses ya, tambah. Kalau mau ditambahkan ya, kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita ya, mesti harus kita perbanyak kontribusi kita kepada masyarakat yang kurang miskin ya, melalui yayasan-yayasan panti asuhan, anak-anak yatim ya, harus lebih dekat kita kepada mereka. Dan pasti Allah akan jamin ya, rezeki kita akan semakin meningkat. Dan itu itu jaminan itu dari Allah, dan pasti nanti insya Allah akan dibalas itu dengan 10 kali ya, dengan 700 kali, atau dengan kelipatan yang tidak terhingga nanti di akhirat. Jadi di akhirat itu rumusnya 1 sama dengan 10, 500, tidak terhingga. Masya Allah. Luar biasa, insya Allah. Jadi, ya, semangat bersedekah bagi kita pengusaha ataupun yang belum jadi pengusaha ya, sedekah aja ya, karena memang pahalanya banyak sekali. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir nih untuk Dokter Nanang ya, sebelum kita benar-benar closing statement dari Yahya tentang bagaimana jika pemberi kerja meminta kepada kita untuk menahan gaji kita dengan dalih belum untung. Apakah halal bila untuk membayar kita pekerja, pemberi kerja harus berhutang dan terikat riba? Bagaimana ini, Dokter Nanang? Silakan. Baik, singkat ya. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah menjadi haknya karyawan atau pekerja ya, dan itu sudah diakadkan di awal, dia sudah melaksanakan kewajibannya, maka haknya harus diberikan. Namun kemudian ada kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Ya. Jadi kalau memang ini kesulitan keuangan, maka itu harus disampaikan kepada karyawan. Ya. Bukan berarti disampaikan itu kemudian tidak dibayar. Ya, tidak dibayar atau tidak diberikan haknya. Ya. Seperti di pertemuan yang minggu lalu kita sudah sampaikan, ini harus ada pihak yang penjamin. Ya. Di zaman Rasulullah waktu itu kita sudah pernah bahas di minggu lalu ya, ada seorang sahabat yang meninggal tapi membawa hutang. Ya, Rasulullah nggak mau sholatin. Karena hanya karyawan yang belum diberikan itu adalah hutang. Itu. Sampai kemudian ada sahabat Nabi yang mau menjamin, baru disolatkan. Nah, ketika ada yang menjamin nanti ini ya, kemudian kita arahkan penjaminnya itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Walaupun misalkan dipilih lembaga keuangan bank, dipilih lembaga keuangan bank yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi pada prinsipnya tetap yang menjadi haknya karyawan harus diberikan. Nah, cuman kalau dalam kondisi sulit, ya kondisi dalam merugi, maka harus dibutuhkan komunikasi dan kejujuran tadi. Ya minggu lalu udah kita bahas sama-sama. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan, harus kamu kasihkan sekarang, saya nggak peduli kamu rugi segala macam. Gitu ya. Nah, dalam Islam sudah haknya Ustaz ya. 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 Jadi kita membawa kebahagiaan itu kebahagiaan buat si pekerja dan juga si pemberi kerja. Dua-duanya ini harus punya hubungan saling menguntungkan, mutualisme simbolis. Jadi saling menguntungkan. Dasarnya menguntungkan gimana? Adalah ada keterbukaan dan kejujuran. Ya, saya pikir karyawan itu ketika dia memahami tempat mereka mencari ya, rezeki, dia beraktivitas, kemudian dia kesulitan, dia juga merasa sedih itu. Ya. Kemudian dia menjadi bagian, apalagi itu sudah menjadi bagian dari
dari kehidupannya itu kalau diinformasikan mereka tahu, memahami. Nah, yang jadi masalah kan selama ini adalah tidak ada keterbukaan informasi yang jujur, sehingga apa? Timbullah sangka, wasangka, fitnah dan fitnah. Informasi menjadi asimetri, sehingga apa yang terjadi adalah ketidakcocokan. Akhirnya terjadi percecokan. Itu yang tidak kita inginkan. Itu mungkin Bang Bobi yang bisa baik, saya terima kasih banyak Dokter Nanang Son Haji sudah memberikan jawabannya. Jadi intinya adalah ya, selama ada penjamin tentunya tidak masih bisa dibicarakan. Tapi kalau misalnya tidak ada penjamin, itu adalah hak yang harus segera ditunaikan. Baik, sekali lagi tanpa terasa Mitra JC dan juga teman-teman yang hadir di ruang virtual kesempatan pada siang hari ini dalam program Bincang Bisnis Muslim. Tentunya kita sudah berada di sesi-sesi terakhir, ya. Terima kasih banyak untuk Dr. Kausar dan Dr. Nanang Sun Haji sudah hadir di kesempatan siang hari ini dan tak pernah bosan ataupun jemu memberikan kita ilmu, memberikan kita penambahan wawasan. Tentunya sebelum berakhir, adakah closing statement yang perlu disampaikan untuk menjadi pengingat buat kita semua terkait kiat mudah dalam mencapai bisnis barokah? Silakan Dr. Kausar. Ya, closing statement saya adalah pengusaha yang ingin agar diberkahi usahanya, ya maka insya Allah terapkan ya 5 kiat tadi ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ya para pebisnis Muslim ya dalam menjalankan usaha bisnisnya ya, berkah usaha bisnisnya dan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Ya, demikian Bang Bobi ya, closing statement dari saya. Dr. Nanang Son Haji, adakah closing statement untuk kita semua sebagai pengingat sebelum kita benar-benar mengakhiri program kita di kesempatan siang hari ini? Silakan. Baik, sebagai closing statement ya. Jadi rasa cukup kita itu muncul ketika hati kita merasa lapang dengan yang sedikit. Ya. Dan yang sedikit itu juga belum tentu kurang. Bahkan yang banyak pun belum tentu cukup. Ya. Karena itu Allah Ta'ala itu sudah menetapkan rezeki kita itu masing-masing. Tidak akan tertukar dan tidak akan salah alamat. Ya. Lalu bagaimana kok kita terus merasa kurang dengan rezeki yang kita dapat? Ya. Bukan karena rezeki dari Allah yang kurang. Bukan. Tetapi rasa syukur kita terhadap nikmat Allah itu yang mungkin kita kurang bersyukur. Jadi saudara-saudara muslim, marilah kita sama-sama ya, ini mengucapkan rasa syukur ini seperti mengucapkan rasa ikhlas. Mudah diucapkan, tapi kadang-kadang kita sulit untuk mengimplementasikan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saya sebagai pribadi juga berusaha untuk bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang luar biasa yang telah diberikan kepada Allah. Terutama adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Itu mungkin Bang Bobi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak tentunya untuk Dr. Nanan dan juga Dr. Kausar atas pengisian materinya pada kesempatan siang hari ini. Semoga dimudahkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilindungi selalu dalam beraktivitas. Baik, mitra jasa rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah program kita pada kesempatan sore hari ini, ya siang sampai sore hari dalam program Bincang Bisnis Muslim. Tentunya Mitra JC bisa menyaksikan tayangan kami, tayangan ulang kami di YouTube kami atau di Facebook kami, yaitu di Cara Islam Center atau Radio JC. Mitra JC rahmatullah, demikianlah pembahasan kita dalam kiat mudah dalam mencapai bisnis barokah. Semoga tentunya membawa manfaat sebesar-besarnya, seluas-luasnya buat kita, terlebih sebagai pengusaha seorang Muslim, untuk senantiasa menggapai keberkahan dalam berusaha dan juga berniaga. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu ikum ajmain bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,